Dunia otomotif Indonesia kembali dibuat gempar di awal tahun 2026 ini. Sebuah unit SUV dengan stiker kamuflase hitam putih tertangkap kamera sedang melakukan uji jalan di ruas tol Jakarta Cikampek. Meski seluruh bodinya tertutup rapat, siluet khasnya tidak bisa menipu. Ini adalah Chery E5 Facelift. Namun bagi banyak orang penamaan Chery mungkin sedikit membingungkan. Mengapa ada sebutan C5 dan E5? Sebelum kita bedah bocoran terbarunya, mari kita luruskan dulu kodenya. Di bawah payung desain Omoda, Chery kini membagi lini mereka menjadi dua jalur mesin. C5 untuk versi combustion atau bensin dan E5 untuk versi elektrik atau listrik. Keduanya bak pinang dibelah dua secara tampilan, namun memiliki jantung yang sepenuhnya berbeda. Langkah Chery menggunakan desain yang serupa untuk varian bensin dan listrik adalah strategi global yang sangat cerdas. Chery C5 yang kita kenal sebagai Omoda 5 bensin ditujukan bagi konsumen yang masih menyukai sensasi mesin turbo dan kemudahan mengisi bensin. Sementara Chery E5 adalah jagoan mereka di segmen ramah lingkungan yang mengandalkan baterai murni. Kehadiran unit kamuflase di Jakarta ini menarik karena meski itu adalah unit E5, ia tertangkap kamera sedang menguji bahasa desain terbarunya yang diambil dari C5 Facelift di Cina. Ini membuktikan bahwa Chery ingin menyelaraskan wajah seluruh keluarga SUV mereka agar tetap terlihat modern secara bersamaan di tahun 2026. Dahulu kita mengenal siklus hidup sebuah mobil adalah 5 hingga 7 tahun untuk berganti model. Namun di era EV, aturan itu sudah tidak berlaku. Jarak hanya 2 tahun sejak peluncuran perdana E5 di Indonesia, yakni Januari 2024. Langkah facelift ini adalah pernyataan perang. Strategi ini dikenal sebagai Fast Track Innovation. Brand asal Cina menyadari bahwa teknologi baterai dan perangkat lunak berkembang secepat smartphone. Jika tidak berinovasi setiap 2 tahun, sebuah produk akan dianggap usang oleh konsumen yang sangat melek teknologi. Berdasarkan visual model C5 bensin di Cina yang menjadi basisnya, Chery E5 Facelift akan meninggalkan kesan polos yang ada pada model 2024. Pada C5 bensin, bagian depan memiliki grill terbuka dengan motif berlian untuk sirkulasi udara mesin. Sedangkan pada E5 Facelift nanti, area tersebut akan dibuat tertutup rapat demi aerodinamika, namun tetap mempertahankan garis lampu yang tajam dan agresif milik C5. Lampu utama kini diposisikan lebih rendah dengan teknologi matrix LED yang lebih pintar, sementara lampu DRL di bagian atas dibuat sangat tipis. Bagian belakang kini dilengkapi dengan lampu LED bar yang menyambung dari kiri ke kanan tanpa putus, memberikan tampilan mewah saat malam hari di tengah kemacetan Jakarta. Jika eksteriornya mengambil inspirasi dari C5, interiornya diprediksi akan melompat lebih jauh. Chery menyadari bahwa konsumen EV di Indonesia sangat gadget-minded. Berdasarkan model terbaru di pasar global, Chery E5 Facelift kemungkinan besar akan menanggalkan layar datar ganda yang lama. Penggantinya adalah curved screen masif. Layar ini didesain melengkung ke arah pengemudi agar lebih ergonomis dan mengurangi pantulan cahaya matahari. Jangan kaget jika di tahun 2026 ini, Chery menyematkan chipset Snapdragon 8155 sebagai standar. Chipset ini memungkinkan antarmuka yang sangat mulus tanpa lag serta dukungan perintah suara dalam bahasa Indonesia yang lebih natural. Anda bisa memerintah mobil untuk membuka sunroof hingga mencari stasiun pengisian daya SPKLU terdekat hanya dengan berbicara. Meski wajahnya mengikuti C5 bensin, secara jeroan E5 tetaplah sebuah EV murni yang efisien. Di tahun 2026, efisiensi adalah segalanya. Chery E5 dikenal dengan baterai LEV yang aman.
Pada versi facelift ini kapasitasnya diprediksi tetap di kisaran 61 kWh, namun dengan sistem manajemen panas yang lebih baik untuk iklim tropis. Optimalisasi pada motor listrik diharapkan bisa membuat jarak tempuh 430 km menjadi lebih akurat di kondisi nyata jalanan Indonesia yang macet. Fitur V2L juga diprediksi akan mendapatkan peningkatan daya output. Pemilik Chery E5 facelift bisa menggunakan mobil mereka untuk menyalakan perangkat elektronik yang lebih berat saat sedang berkemah, menjadikannya powerbank raksasa yang multifungsi. Di pasar Indonesia tahun 2026, Chery E5 facelift akan berhadapan langsung dengan beberapa raksasa seperti BYD Atto 3 dan Hyundai Kona Electric. Keunggulan Chery adalah kemampuannya memberikan fitur mewah di harga yang seringkali lebih kompetitif. Dengan membawa desain terbaru dari C5 ke dalam paket E5 yang ramah lingkungan, Chery punya modal kuat untuk tetap menjadi pilihan utama konsumen yang ingin tampil beda namun tetap peduli lingkungan. Meluncurkan versi facelift terlalu cepat memiliki sisi negatif. Harga bekas model lama bisa jatuh. Ini adalah isu sensitif bagi pemilik model 2024. Namun Chery tampaknya lebih memilih untuk terus maju dengan teknologi terbaru daripada mempertahankan model lama yang mulai terkejar kompetitor. Solusinya mungkin ada pada program trade-in yang menguntungkan bagi konsumen setia mereka. Munculnya unit uji coba di Jakarta adalah bukti bahwa Indonesia tetap menjadi prioritas utama bagi Chery. Meskipun spesifikasi resmi belum dirilis, memahami bahwa E5 facelift ini akan membawa kemewahan interior dan ketajaman desain dari model C5 bensin sudah cukup memberi kita alasan untuk antusias. Era mobil listrik di Indonesia sudah bukan lagi soal bisa jalan tanpa bensin, tapi soal siapa yang memberikan pengalaman berkendara paling cerdas dan futuristik. Dan Chery E5 facelift siap menjadi pemimpin di garis depan revolusi tersebut.